Oke, sekarang kita berada di sebelah utara Leces. Di mana, Mas? Ini bekas halte atau stasiun apa, Mas? Ini halte Jorongan, Mas. Jorongan ya? Yang dibukanya tahun 1895. Oke. Itu dari Probolinggo sampai ke Kelakah. Kelakah. Baru nanti tahun 1896 dibuka lagi dari Kelakah ke Pasirian. Tahun berikutnya ke daerah Panarungkan. Oh, ke arah Panarungkan. Oke. Ini stasiunnya. Stasiun Jorongan. Iya, coba nanti kita lihat. Apa naik ke sini, Mas? Om. Sing biasanya explore. Lewat ini. Oh iya. Bisa ya. Gini ya, Mas. Apa santai-santai. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Bu. Kuat ya. Awas. Jorongan. Awas ada durinya. Jorongan. Poyan 35. Wah, anyar, Mas. 2014. Oh iya. Enggak. Stasiun Jorongan. Iya. Di Jorongan. Oh, baiknya ya. DJ. Oh, ini posisi ini Mas ya. Leces ya? Sama. Kayak Leces, cuman bedanya yang ini. Oh, enggak sih sama. Sama persis. Seperti Leces. Ini bagian ruang tunggunya. Bu, permisi nggih, mau lihat stasiun, Bu. Amin, Bu. Sama ya. Ini memang dulu untuk apa ya, Mas ya? Nah, ini buat penumpang aja sih, Mas, ini. Nggak punya cabang kemana-mana, sama kayak sebenarnya sih, Mas ya, kalau halte ini kan ini ya dari Probolinggo sampai Kelakah kan tahun 1895. Nah, itu sebenarnya kan itu lebih mereka itu maunya sampai ke Osuk ya, ke daerah ujung timur Jawa. Jika mereka bukanya itu juga sampai ke Pasirian. Lumajang ke selatan itu. Nah, itu juga mereka buka akses karena dari sana itu kemudian dari daerah selatan Lumajang itu yang diambil tembakau, Mas. Nanti diseret itu sampai Probolinggo, bahkan Jatiroto pun, pabrik gula Jatiroto itu mulai ada tahun 1906, begitu pun juga stasiunnya itu dibuka tahun segitu, itu gulanya juga diseret sampai ke Probolinggo. Nah, ini kan berdekatan dengan jalan raya kan, jadi kemudian bawa ini untuk penumpang. Terus di petak ini ya, Mas, ini ada 2 stasiun yang udah benar-benar mati sejak lama. Ya kalau kita lihat itu sejak Probolinggo itu ada Jati juga mati. Jati. Lalu juga ini Jorongan ini mati, Leces ini baru-baru aja tapi stasiunnya masih kondisi bagus karena mungkin baru 2 atau 3 tahunan lah udah nggak melayani penumpang. Lalu Malasan itu masih ada sampai itu Kelakah. Nah, itu petak yang dibuka tahun 1895. Nah, sisanya cuman Leces sama Malasan aja yang masih ada bangunan utuhnya. Iya. Tetapi yang masih operasional haltenya itu cuma Malasan toh. Malasan ya. Karena yang Leces kan menyusul ini. Iya. Terus kita pernah ke mana lagi, Mas? Halte yang gini, Nguling. Oh iya, Nguling ya. Nguling itu udah Pasuruan ya yang mati ya. Terus ada lagi halte Kraton. Itu masih daup 9 tuh. Kalau di sebelah barat itu banyak juga yang mati kayak begini. Haltenya sudah, tapi mungkin dulu ada 2-3 jalur paling ya, Dur ya. Ya, misalnya ya. Kondisi stasiunnya. Bekas peronnya ini ya, Mas. Ini bekas peron ini. Bekas peron. Berarti jalurnya digeser ya, Mas ya? Jalurnya digeser ini. Digeser ke arah barat sedikit ya? Betul. Karena malah relnya lebih tinggi daripada peron ya. Oke. Ada apa
Ini udah diambil kayaknya papan namanya ya. Iya, dan kayaknya papan nama ya. Jadi memang murni untuk angkutan penumpang ya Mas ya sini. Murni untuk angkutan penumpang Mas, karena nggak ada hasil. Nggak ada industri ya. Dekat sini nggak ada. Terlayani. Probolinggo Kelakah itu 34 km, resminya 1 Juli 1845. 18? 95. Terus dari Kelakah ke Pasiriannya itu 16 Mei 1896. Dari Kelakah ke Jember itu 1897. Kalau yang ke Panarukannya itu 1897 juga, cuma beda 1897 bulan, beda bulan. Beda bulan aja, lebih duluan ke Jember. Iya, iya. Jadi dulu kan ini Mas, wilayah daerah Tapal Kuda itu daerah Lumajang itu kan dulu kan masih apa ya Mas ya, kayak apa, daerahnya pabrik gula Nganjuk ini yang remote area gitu loh Mas. Iya. Jadi ketika orang-orang SS ini, orang-orang Belanda ini studi lapangan kan, mereka tuh juga masih menjumpai ada harimau, ada buaya, ular kayak gitu-gitu, masih ketemu hewan-hewan liar atau buas gitu dulunya. Mereka tuh naik kuda itunya, apa namanya? Surveinya. Jadi ya begitu. Ya dulu pokoknya semua tuh ini Mas, dulu ke pelabuhan Probolinggo kan, pelabuhan Probolinggo itu kan lumayan gede juga kan, karena kan juga mereka selain itu kan ada PCMC juga tuh di Jati, di pabrik ya, di Jati ya. Di Jati. Terus juga apalagi ya, pokoknya Probolinggo itu mulai ada kereta api itu sejak 1884 Mas. Itu dari Pasuruan dulu ke Probolinggo yang lewat Keraton itu. Baru di 1895 itu 11 tahun kemudian baru ini diterusin ke arah timur. Ke arah timur. Sampai Banyuwangi kan 1901 atau 02 waktu itu kan. Termasuk ke Panarukan ya? Panarukan. Jadi sebenarnya jalur rayanya Mas, Surabaya sampai ke timur itu sebenarnya mentoknya di Panarukan tuh. Dulu sempat jadi jalur utama tuh sampai Panarukan. Tapi kemudian kan ini sampai Banyuwangi kan. Kemudian akhirnya peran jalur utama itu digeser ke Banyuwangi, terus ke Panarukan ini jadi jalur cabang. Sama nasibnya kayak jalur ke mana? Pasirian itu, Tempeh. Bujur. Jadi kalau apa namanya, kalau dari Kelakah ini kan tembus ke Kelakah ya Mas ya. Kelakah ke Pasirian. Nah, itu jadi salah satu jalur yang apa ya, kalau di Jawa Tengah itu kan ada jalur Jogja Magelang yang kehantam lahar dingin apa kan Mas. Nah, di sini juga sama ya. Kalau di yang ini nggak sama. Semeru, Kalimujur itu dihantam terus Mas, udah beberapa kali kalau nggak salah ada 3-4 kali lah itu dalam catatan media waktu itu, dari tahun 1909 atau 1910 sampai tahun 30-an tuh terus dihantam lahar dingin lah itu, sampai jembatannya rusak parah. Bahkan jembatan Kalimujur itu yang terakhir bentang itu panjang itu aslinya bentangnya pendek Mas. Bentangnya pendek, terus tanggul jalan kereta itu membentuk tanggul sehingga jembatan itu pendek. Tapi kemudian ketika ada lahar dingin ini menerpa, akhirnya yang terkikis, tanggulnya melebar, akhirnya bikin jembatan yang lebih panjang ya. Jadi ya gini Mas, haltenya tidak terlalu penting perannya, makanya nggak heran di masa setelah kemerdekaan kan ya akhirnya mati juga ini. Iya. Ini kayaknya udah mati lama ya Mas. Udah mati lama ini. Sama kayak di Nguling, sama di Keraton, karena mungkin okupansinya kecil juga, terus lebih dekat ke kota kan, jadi orang-orang kayaknya nggak efektif lah ini stasiun ada lagi, difungsikan lagi. Ini berarti bangunannya sejak 1895. Stasiun Jorongan. Ini bekas stasiun Jorongan. Apa bilangnya itu lengkungan ya, borongan, pelengkung. Tapi nggak tahu nih gimana bisa apa namanya tuh daerah ini tuh toponominya namanya Jorongan itu. Jorongan. Mendokumentasikan nama tak Om? Nama stasiun? Nama stasiun Mas. Iya. Jorongan.
juga kelihatan Corongan. bawahnya itu apa. Berapa meter ini? Iya. Delapan. Sama seperti ini ya, apa? Leces Mejas stasiunnya. stasiunnya. Produksi ibunya aja ke dalam, boleh nggak ya? Oh iya, Sebelah sana buka kok. buka dah. Lewat mana? Itu ada sepeda. Ada sepeda. Masuknya Om. Ayo lihat sana coba. Izin ibunya. Kamu tuh kena hilangnya nih. Dapur. Kamu keren nih. Kan oh coba ya tengah permisi. Ada kereta lewat nggak jam-jam segini? Ada kayaknya Mas. Iya. Oh, jalannya mana Bu? Bisa lagi nih kan? Iya. Oh, ini Bu, kita dari Persita Sepur, bukan dari KAI. Oh, iya, iya. Oleh bangunan Belanda gini. Iya, di sini tuh. Iya, siap Bu. Maaf ya Bu. Corongan. Dedi, orang Madura. Bukan asli. Kau semar kok. Bisa. Pak, Iya. ini kita dari ini Pak, pecinta kereta api. Kebetulan mau lihat bangunan Belanda nih Pak, bangunan lama. Boleh nggak Pak? Nggak apa-apa. Oh Pak, permisi ya Pak. Minta izin Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum. Bu, maaf ya Bu, Ya, ganggu. yang dah. Izin ya Bu ya. Permisi Bu. Ya, ya, ya. Jadi apa itu? Ada ada selamatan. Oh. Sekarang. Maaf ya Pak, ganggu berada. Ya. Iya bekas stasiunnya. Tapi emang ngelos gini ya Mas ya? Iya, ini bangunan ruang tunggu ini Mas. Bangunan tunggu di sini loketnya kan sama kayak Letis. Oh iya. Kalau Letis itu dia udah di tembok. Ditutup ya? Nah, jadi misalnya ini di tembok sampai sana. Itu udah di tembok. Saya ini Pak. Iya iya iya. Jadi buat akses masuk ke ini Bang. Kalau ini bisa masuk juga Pak ke sana? Iya, ke sana. Oh, muter ya? Oh, boleh ke sini juga Pak? Boleh lah. Oh ya, bisa itu. Ayo, kita lihat. Iya, ini yang salah satu bagian dari stasiun Corongan. Dan kita pengen lihat di sebelahnya ya. Stasiun Corongan. Misi Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya, ya. Oh ini. Tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Oh, kayak gitu kira. Salah satu bagian dari stasiun Corongan. Ini bentuknya mirip seperti stasiun Leces ya. Tapi model jendelanya beda Mas. Jendelanya beda. Model jendelanya itu lebih artistik yang di Leces. Leces. Kayaknya ini masih beberapa detailnya beda ya. Cuman ini kan lama juga nih, sama kayak di Leces tuh. Iya. Dia punya kolom tiang. Oh gitu. iya, iya. Sama-sama. Cuman jendela ininya loh. Ini untuk Oke. loket karcis ya.
di dalamnya masih ada kayak selipan surat gitu ya. Jadi kalau dari dalam dari sana itu di sana ke sini tuh kan selipan surat tuh. Oh iya. Surat. Tempat untuk masukin surat ya ini ya. Ini kan ruang kantor kan. Iya, yang ini ya Mas ya. Jadi ini kayaknya sih Mas ini memang didominasi sama ini Mas penumpang-penumpang pribumi Mas karena ruang tunggunya tuh los gitu. Karena dekat-dekat ya. Biasanya kalau ini toh Mas apa? SS sama kantor pos dulu kan jadi satu ya? Ini Mas, apa namanya pengiriman posnya? Iya. Itu Jadi satu. Lewat pakai kereta. Iya. Gitu. Iya. Makanya itu kan ada kayak apa? Tempat Selipan untuk surat, surat, ya. untuk selipan surat ya. Bahkan kalau kita mau lihat itu di ini Mas, stasiun Mayong yang ada di Pestatilah Resort Iya. Rabak, itu masih ada kotak surat itu. Oh. Apa sih namanya? Brief card ya? Apa briefing bus? Oh iya, Briefing bus. Briefing bus. Sama kayak di kantor pos Iya, itu. jadi kalau bisa kirim surat itu mau ke mana misalkan surat itu akan ditujukan ke Lumajang ya, tujuannya stasiun Lumajang. Iya, iya. Jadi ini Mas, kalau halte tuh halte ini halte kan kelas 3 Mas ya. Di bawahnya ada kan ada stop class ya, tapi ini kan halte ukurannya Mas. Jadi kalau untuk pribumi Mas, itu memang sederhana begini, los ruangannya. Iya. Kalau untuk Belanda biasanya stasiun yang lebih Ada besar, ruangan-ruangan. ada ruangan sekatnya berdasarkan Sekat, kelasnya. Terus juga kalau di SCS itu halte itu juga ada ininya Mas, ada lounge-nya atau ruang restorasinya. Iya, iya. Nah, jadi kan zaman dulu Mas kereta api itu nggak ada kereta restorasi itu gerbong makannya. Jadi kalau misalkan agak jauh ya mereka bisa makan dulu di stasiun. Di stasiun. Kan kalau contohnya kalau di SCS ya, kalau di SCS itu kan ada apa namanya layanan kereta Batavia ke Cirebon dalam waktu sehari. Nah, itu kan apa namanya pastikan kayak turun berhenti di stasiun Pemalang. Oh iya, iya. Salah satunya ya, stasiun Iya. Pemalang itu kan dulunya kan awalnya halte Mas. Tapi kemudian dirubah tahun 1917 itu tetap Menjadi halte lebih besar. Lebih besar. Halte tapi dinaikin kemudian statusnya tahun 1920-an itu jadi stasiun. Tapi stasiun itu nggak terlalu besar tapi punya apa sih namanya? Fungsi ya, fungsi yang jauh lebih apa? Fungsinya ada ruang tunggu kelas 1 dan 2. Oke, ada ruang tunggu kelas 3 itu yang terbuka untuk pribumi, lalu antara dua ruang tunggu itu kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 itu di tengah-tengahnya dikasih lounge atau ruang apa nih makan prasmanan jajanan atau bukan makan berat jajanan aja. Jadi kalau misalkan jarak jauh gitu bisa makan dulu karena kan nggak semua kereta dulu punya layanan restorasinya. Berarti ini kalau dilihat dari model bentuknya ini, berarti ini untuk pribumi ya? Mayoritas pribumi Mas. Mayoritas ya? Kemungkinan juga bahwa ada Asia Timur gitu. Yeah. Mungkin juga ada Belanda 1-2 lah, tapi tidak dominan Mas. Ini di daerah sebelah utara Leces ya? Leces ya? Jadi Probolinggo, Jati, Jorongan, baru Leces, Palasan, kemudian Kelakah. Itu per 1895. Ini loket-loketnya juga masih asli tuh Mas. Ini tralisnya masih asli. Iya. Ini juga kayaknya sini dapat dari sini. Ya, beginilah kondisinya. Stasiun Jorongan. Stasiun mati dilintas aktif. Dilintas aktif ya. Sama kayak yang pernah kita review di Pasuruan itu apa Mas? Nguling, stasiun Nguling. Sama stasiun setelah Tulangan itu apa ya? Aku lupa tuh yang degan-degan itu kelapa-kelapa di dekat Jomplangannya. Prambon ya. Sorry, stasiun Prambon. Sampai lupa Ya. Ini maksudnya dalam konteks yang tidak aktif tuh tidak udah aktif, kondisi ya. begini ya. Tapi kalau tidak aktif tapi kondisi masih oke, ada boharan, ada ke dinding, kita pernah kunjungin. Begini ya. Ini jendelanya tuh modelnya begini, tuh begini ya. Oh, untuk kuncinya ya? Iya, ini kuncinya. Tapi dia bisa naik turun nih. Turun. Sama kayak ini jendela rumah Jawa ya. Ya kan? Oh, yang bener. Biasanya sing asli ini tebel berapa mili? Oh. Sama kayak yang di depo tram listrik OJS. Oh, iya. Sawahan. Tapi ini apa sih kayak gini tuh? Ini ya batu kerikil ya?
Apa kuarsa? Kerikil ya, bukan kuarsa ya? Apa kan ada kadang ada yang dicipratin kuarsa tuh. Ya, Jadi kayak yang tajam itu. Iya, tajam itu. Ya sih, stasiunnya warnanya kuning atau putih sih? Kayaknya putih ya. Keren gitu ya. Kayaknya keren ya. Kayak kuning PJKA lah ya. Terus habis itu zaman Perumkat tuh mulai diganti kayak putih biru gitu-gitu ya. Perumkat. PJKA. Ada tulisannya gitu. Kayaknya tampilannya udah nggak ada tuh, bolongan itu kecil itu. Tulisannya ya? Iya. Tulisannya itu kayaknya pakai papan dia. Papan ya. Papannya udah hilang ya? Udah hilang. Itu yang satu papan satunya aja masih ejaan lama gitu. DJ Iya, kan, DJ Jorongan. Ada lagi Om? Apa lagi? Ya, balik lagi udah. Kayaknya simpel soalnya. Sama kayak Leces. Tapi kalau Leces bedanya dia punya udah pabrik kertas tuh. Sama ada water torrent. Ada motor torrent juga. Sini kan ada motor torrentnya kan. Tapi ya kadang-kadang ya Mas ya, kadang-kadang itu bahwa stasiun itu kan memang dibangun itu tidak selalu harus untuk melayani penumpang Mas. Bahwa kadang-kadang itu juga memang fungsinya ada untuk Isi air, lalu juga untuk diukur apa namanya untuk kres-kresan jaraknya gitu Mas. Jadi nggak selalu untuk penumpang, bahkan ya mungkin kalau misalkan Gonsal bangun stasiun tapi bangun stop loss aja tapi dikasih 2 jalur Iya. untuk kres-kresan bisa juga kayak gitu. Ini ada rumah dinasnya nggak ya tadi kayak? Ini yang tadi tuh. Kayaknya rumah dinas ya itu ya. Itu yang dinas itu. Harusnya ini sampai sini masih ikut hasilnya PT KAI. PT KAI. Ini tampaknya rumah dinas Mas ya? Rumah dinas ya kebanyakan rumah dinas kan nggak terlalu besar juga Mas. Iya. Kalau besar paling dulu tuh ya buat halte safe aja, buat kepala halte. Kepala haltenya. Kepala halte aja. Terus ya mungkin ada juga satu untuk PPKA waktu itu. Jadi kalau rumah dinas tuh kalau nggak satu atau 2 lah paling banyak itu. Di Oke. halte-halte kecil begini. Ini salah satu rumah dinas ya di stasiun Jorongan di depan ini.